Jangan lupa subscribe video ini, berikan like atau komentar, serta jangan lupa tonton iklan di awal video ini. Ingat, jangan di skip. Sekali lagi, jangan di skip, karena itu akan menjadi donasi untuk pembuatan video-video berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar. Mari kita lihat soal selanjutnya. Itu garam dengan kelarutan paling besar adalah, yang diminta adalah kelarutan. Sebelumnya kita definisikan dulu apa sih kelarutan. Jadi kelarutan itu secara gampangnya adalah jumlah maksimal suatu zat terlarut yang masih bisa larut dalam pelarutnya. Ya. Jadi kelarutan itu merupakan suatu keadaan maksimal. Biasanya dilambangkan dengan S. Jadi misalkan ada suatu garam yang suka larut, dilarutkan dalam air, itu ternyata dia mengalami kesetimbangan membentuk ion-ionnya. Kenapa membentuk kesetimbangan? Karena garam tersebut suka larut, jadi ada yang larut, ada yang tidak larut. Nah, jadi kalau misalkan ada suatu garam, secara umum disebutkan bahwa AmBn, ya, ini dilarutkan dalam air, itu akan mengalami kesetimbangan membentuk ion-ionnya. Dalam hal ini ion An+ sebanyak M, ya. Kemudian ion Bm- sebanyak N, ya. Jadi terbentuk ion An+ dengan koefisiennya M dan ion Bm- sebanyak N. Jadi misalkan kalau kelarutan garam itu adalah S, maka kalau konsentrasinya An+ itu menjadi sebesar koefisiennya dikalikan kelarutannya. Jadi Ms, kemudian konsentrasi Bm- itu adalah kelarutannya itu dikali koefisien dari Bm- yaitu sebesar N. Maka didapat konsentrasi Bm- sebesar N kali S. Kemudian karena reaksi kesetimbangan, pasti dia juga punya yang namanya harga ketetapan kesetimbangan, ya. Di mana harga ketetapan kesetimbangan itu untuk garam-garam yang suka larut dinamakan dengan KSP. Di mana harga KSP itu dalam keadaan jenuh adalah sama dengan harga hasil kali konsentrasi ion-ionnya. Dalam hal ini adalah secara umum kita lihat reaksi di atas, harga KSP adalah konsentrasi An+ pangkat M dikalikan konsentrasi Bm- ya, pangkat N. Konsentrasi An+ dari reaksi di atas tadi kita tahu bahwa sebesar M kali S. Nah, nanti harga itu dipangkatkan M dikalikan nanti konsentrasi Bm- yaitu sebesar N kali S, itu dipangkatkan nanti koefisiennya yaitu N. Sehingga nanti didapatkan secara umum KSP adalah M pangkat N dikalikan N pangkat N dikali lagi S pangkat M plus N. Mari kita lihat jawabannya dari A sampai E. Untuk yang A, kita lihat AgCl memiliki harga KSP-nya 10 pangkat min 10. Kita lihat dari garam AgCl, kita dapat bahwa harga M-nya itu 1. Kenapa? Karena dia Ag-nya 1. Kan tadi M itu adalah banyaknya kation. Dalam hal ini kationnya adalah Ag+, karena dia cuma 1, maka M-nya 1. Kemudian anionnya ini adalah Cl-, dan banyaknya juga 1. Otomatis N-nya itu juga 1. Maka harga KSP-nya adalah nanti 1 pangkat 1 dikalikan 1 pangkat 1 dikalikan lagi nanti S pangkat 1 plus 1. Sehingga didapatkan nanti KSP sama dengan S kuadrat yang besarnya 10 pangkat minus 10. Dan akan dihasilkan nanti kelarutannya sebesar 10 pangkat min 5. Itu jawaban yang A. Kemudian jawaban yang B, AgI. Ya. AgI kita dapatkan bahwa banyaknya kation itu 1 dalam hal ini Ag+, dan banyaknya anion juga 1. Dalam hal ini I-, sehingga M-nya 1, N-nya juga 1. Sehingga didapat KSP-nya, hubungannya adalah KSP sama dengan S kuadrat. Itu yang besarnya adalah 10 pangkat min 16. Kemudian kita dapatkan nanti harga S-nya atau kelarutannya sebesar 10 pangkat minus 8. Kemudian jawabannya C, garam Ag2CrO4. Kita lihat ion-ion penyusunnya adalah Ag+. Nah, Ag+-nya itu sebanyak 2, maka M-nya 2. Kemudian ion negatifnya adalah CrO4- dan sebanyak 1. Otomatis N-nya 1, sehingga didapat hubungannya adalah KSP sama dengan nanti 2 pangkat 2 dikalikan 1 pangkat 1 dikalikan nanti S pangkat 2 plus 1. Sehingga kita dapatkan KSP sama dengan 4S pangkat 3, yaitu besarnya 3,2 kali 10 pangkat minus 12. Gitu ya. Maka kita dapatkan harga kelarutannya adalah akar pangkat 3 dari 3,2 per 4 dikalikan 10 pangkat min 12.
Kemudian jawaban yang D, Ag2S sama harga M-nya 2, N-nya 1. Sehingga didapatkan hubungannya adalah KSP sama dengan 4S pangkat 3. Yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 49. Gitu ya. Oke, maka harga S-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 1,6 per 4 dikali 10 pangkat min 49. Kemudian yang E, Ag2C2O4. Kita lihat bahwa M-nya juga 2 dari Ag plusnya karena ada 2 gitu ya. Kemudian N-nya 1. Kenapa? Karena C2O4-nya itu juga cuma 1 gitu ya. Oke, maka didapat hubungannya adalah KSP sama dengan 4S pangkat 3. Besarnya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 11. Sehingga didapat harga kelarutannya adalah akar pangkat 3 dari 1,1 per 4 dikalikan 10 pangkat min 11. Nah, kalau kita hitung, maka nanti kita dapatkan kelarutan yang paling besar adalah kelarutan dari Ag2C2O4.